Assalamualaikum guys, apa kabar? Masih pada sehat kan? Ketemu lagi dengan saya di TH Stories. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre horor. Film ini berjudul 29 Februari yang rilis di tahun 2006. Dimohon untuk semua teman-teman menyiapkan jantungnya karena cukup banyak jump scare atau kaget-kagetannya di film kali ini. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai petugas piket di gerbang tol di shift malam. Udah malam, sendirian lagi. Sampai akhirnya ada mobil yang memberikan tiket tol dengan banyak bekas darah dan di malam yang sama terjadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh dan apa yang terjadi pada petugas jalan tol? Penasaran gimana horornya film ini? Langsung aja kita mulai ceritanya. Check it out. Di suatu pagi, seorang jurnalis sedang mencari materi berita di rumah sakit jiwa Mangyu. Tapi tiba-tiba, 쫄기는 왜? 놀랬잖아요. tuh kan baru juga mulai udah ngegetin. Ternyata itu adalah temannya yang seorang dokter di sana. Lalu dia dipertemukan ke salah seorang pasien bernama Jaeyon yang sudah berbulan-bulan nggak pernah tidur karena insomnia. Berbeda dengan situasi di rumah sakit yang suram, ruangan Jaeyon sangatlah terang benderang karena dia sangat membenci tempat gelap. Bahkan cahaya yang sudah sangat terang di ruang itu masih dibilang gelap. Tapi semua itu ada alasannya. Jion yakin jika sekelilingnya gelap, maka seorang pembunuh berantai yang telah mati 12 tahun silam akan datang membunuhnya. Pembunuh itu meneror karena Jiwon telah melihat wajahnya yang terkutuk. Lalu ketika dokter memberitahu jika hari itu adalah tanggal 29 Februari, tiba-tiba sikapnya yang dari tadi terlihat kosong berubah menjadi sangat ketakutan. 우리 며칠이죠? 2월 29일. Scene pun beralih flashback ketika Jion masih ngekos dan masih bekerja sebagai petugas tiket terbang tol. Saat pergi bekerja, temannya yang bernama Jongso menelepon Jion dan mengatakan jika dia melihat Jion di bandara. Namun Jion mengatakan bahwa dia lagi OTW ke tempat kerja. Tapi temannya sangat yakin itu adalah dia. Bahkan, dia menyebutkan pakaian yang sama persis dengan pakaian yang Jion pakai sekarang. 스카프에 연두색 스웨터 입었잖아. 괜찮게 옷은 맞긴 맞는데 닮은 사람 본 모양이네. Malam itu, tanggal 27 Februari, Jion mengisi shiftnya sendirian seperti biasa. Saat itu belum ada yang namanya e-tol atau yang sejenisnya ya, alias masih bayar manual. Sehingga ada mobil yang kejauhan, kelewatan, sampai ada yang ngasih uang dengan cara yang sangat-sangat sopan. Lalu saat waktu menunjukkan hampir jam 12 malam, Jion melihat siluet wanita di ruang sebelahnya, yang dia yakini adalah temannya Jongsuk. Tapi ketika dia mau nyamperin, tiba-tiba listrik mati dan wanita di sebelahnya sudah menghilang. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil berwarna hitam yang mengembalikan tiket seperti pengendara yang lainnya. Tapi ada yang berbeda. 정산기계가 작동이 안 되거든요. 표준 확인하고 정산해 드리겠습니다. 아, 쉬는 시간 왜 이렇게 빨리 가냐? Wadidaw, apaan tuh? Sekarang gantian shift kerjanya Jongsuk. Dan anehnya, Jongsuk juga nggak merasa tadi mati lampu. Begitu pula dengan bosnya, Tuan Kim, yang bahkan dari tadi masih nonton bola. Ketika mereka pulang, Jongsuk mengingatkan jika besok adalah hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 29 Februari. Jongsuk meminta kado istimewa karena ulang tahunnya hanya terjadi di tahun kabisat, atau 4 tahun sekali. Jongsuk juga meminta izin untuk mengambil cuti di tanggal 29 Februari, agar bisa merayakan ulang tahunnya. Setelah itu, Jiwon pun OTW pulang. Tapi di perjalanan, dia sangat mengantuk dan hampir menabrak truk. Biar nggak ngantuk, Jiwon akhirnya menyalakan radio dan terdengar berita yang menyiarkan adanya pembunuhan karyawan tol di Dongsok yang jaraknya 10 menit dari tempat Jiwon bekerja. Jiwon pun langsung teringat dengan pengendara tiket berdarah sebelumnya yang mungkin saja berkaitan dengan kasus tersebut. Jiwon menceritakan kepada jurnalis ada kutukan di gerbang tol tempat dia bekerja, yang mana setiap 4 tahun sekali pada tanggal 29 Februari pasti ada orang meninggal di dekat sana tanpa alasan yang jelas. Jiwon mendapatkan cerita dari seseorang. Jika beberapa tahun lalu, di tanggal 29 Februari, sebuah bis penjara meledak di dekat tolnya. Semua penjahat berhasil melarikan diri, kecuali seorang wanita pembunuh berantai. Tapi anehnya, polisi tidak menemukan mayatnya di dalam bis dan menganggap wanita tersebut hilang begitu saja. Sejak saat itu, Jiwon percaya jika wanita pembunuh berantai tersebut masih berkeliaran dan mencari korban setiap 4 tahun sekali. Lalu, Jiwon kembali melanjutkan ceritanya. Setelah dia mendapatkan tiket berdarah di malam itu, dia selalu melihat wanita tersebut dalam kesehariannya. Di apartemennya, terlihat wanita misterius yang terus-menerus mengetuk pintu apartemen sebelahnya dengan pakaian yang sama persis dengannya.
1 jam setelah berlalu, tapi wanita yang mengetuk itu gak selesai-selesai, dan Jion langsung memanggil security untuk memeriksanya. Lalu Jion tidur dan bermimpi tentang kejadian di malam sebelumnya. Jion langsung terbangun kaget dan terdengar suara ketukan di pintunya. Saat dibuka ternyata mereka adalah 2 orang inspektur bernama Park dan Choi yang ingin meminta keterangan tentang pembunuhan di gerbang tol. Mereka sudah mendapatkan informasi jika Jion yang menerima tiket berdarah tersebut, tapi dia nggak bisa melihat wajah dan plat nomornya karena saat itu mati lampu. Yang dia ingat hanyalah warna mobilnya saja yang hitam. Jion juga tidak melapor ke polisi karena dia sering menerima tiket tol yang kondisinya beraneka ragam. Mereka juga mengatakan jika waktu tiket tersebut diambil sesuai dengan waktu pembunuhan dan meminta Jion berhati-hati karena kasus seperti ini biasanya pelakunya adalah seorang pembunuh berantai. Lalu Jion diberitahu bagaimana kronologis pembunuhan tersebut. Pertama-tama pelaku menekan tombol memanggil karyawan, baru setelah korban datang pelaku langsung menikam dan sangat keji. 그런 칼로 얼굴과 목을 난자합니다. 온통 사방에 피가 튀고 Seperti biasa, Jion berangkat kerja shift malam dan dia tetap menyalakan lampu apartemennya semenjak kejadian itu. Tapi dari kejauhan terlihat lampu apartemen yang padam dengan sendirinya. Di perjalanan, Jion ditelepon oleh temannya dan lagi-lagi mengatakan jika dia melihat Jion dengan pakaian yang sama persis seperti yang dipakainya sekarang. Sesampainya di kantor, Dongsuk menunjuk ke arah nenek yang di bawah. Ternyata dia adalah nenek dari wanita pembunuh berantai yang menghilang. Nenek itu menderita Alzheimer dan terus mencari cucunya setiap 4 tahun sekali. Waktu menunjukkan jam 11:04. Seperti biasa, Jion kerja shift sendirian. Lalu ternyata nenek-nenek tadi datang menaruh bunga di ujung gerbang tol. Lalu Jion mengatakan, "Ngapain nek? Jangan di situ nek, berbahaya." Tapi tiba-tiba listrik pun kembali padam dan mobil hitam kembali mendatangi Jion. 할머니! 위험하시다니까요! Kejadian horor yang berulang seperti itu membuat Jion jadi gampang parno. Bahkan dia sangat kaget ketika Jongsuk menyapanya. Jion pun kembali bertanya tentang kutukan 29 Februari karena dia melihat arwah wanita itu semalam dan mungkin aja akan mengincar mereka berdua esok harinya tepat di tanggal 29. Jongsuk pun hanya tertawa mendengarnya karena dia menganggap bahwa cerita itu hanyalah bualan saja. Tak lama kemudian, Inspektur Park datang dan mengatakan jika terjadi pembunuhan lagi di tol yang berbeda yaitu Nunggo. Lalu datanglah Inspektur Choi yang melaporkan jika darah di tiket sebelumnya bukan berasal dari darah korban yang menurut catatan komputer di malam pembunuhan pertama tidak terjadi mati listrik di tol. Jion bersumpah jika malam itu memang mati listrik. Dia juga mengalami hal yang sama persis tadi malam. Mati listrik dan mobil dengan tiket berdarah itu kembali datang lagi dan dia pun memberikan tiket berdarah semalam dan memberitahu jika ada luka di pergelangan tangan pengendara tersebut. Jion juga menduga pengendara itu adalah wanita pembunuh berantai yang mati beberapa tahun lalu. Jion juga menceritakan wanita tersebut selalu berpakaian sama persis seperti dirinya dan akan membunuh orang setiap tanggal 29 Februari. Inspektur Park pun meminta Choi memeriksa darah di tiket yang kedua, mencari tahu lebih dalam tentang wanita tersebut. Sesampainya di parkiran apartemennya, Jion yang semakin parno dengan kegelapan menghentikan mobilnya karena takut masuk ke dalam basement. Tapi karena diklakson mobil yang di belakangnya, mau nggak mau, dia masuk ke dalam basementnya. Lampu di basement pun mulai berkedap-kedip dan dia langsung berlari ke arah lift. Tapi ketika Jion naik ke lantai apartemennya, setelah melihat nggak ada siapa-siapa di dekat apartemennya, Jion pun segera masuk ke dalam. Terlihat Jion yang mondar-mandir dengan sangat gelisah sampai akhirnya dia berhasil tidur. Tapi Jion kembali bermimpi buruk. Lagi-lagi Jion tidak bisa tidur dan mencoba konsultasi dengan dokter. Dia dianggap mengalami gejala skizofrenia. Karena kecemasan yang berlebihan, Jion diberikan beberapa obat untuk membantunya tidurnya. Tapi karena obat itu masih tidak membantu, Jion pun mencari tahu tentang insiden bis terbakar. Ternyata artikel menyatakan kondisi wanita terbunuh berantai tersebut sama persis seperti wanita di dalam mobil itu, yaitu adanya luka jahitan di pergelangan tangannya. Kemudian, seseorang mengetuk pintunya yang ternyata
Syukur alhamdulillahnya kedua inspektur datang di saat yang tepat. Lalu mereka menunjukkan foto wanita pembunuh berantai yang telah meninggal di dalam bis. "Oh iya, benar ini Pak. Tadi wanita yang mencekikku adalah ini," kata Jion, meyakinkan mereka jika wanita tersebut sebenarnya belum mati dan masih mencari korban. Lalu Choi diminta untuk mencari tahu lebih banyak tentang pembunuh berantai tersebut. Tapi sebelum mereka pergi, Jion minta ditemani ke basement untuk pergi ke acara ulang tahun Jong-suk. Lalu terlihat mobil hitam yang mengikuti Jion dari basement. Jion pun sampai di mall duluan dan menelepon Jong-suk. Ternyata Jong-suk lupa ngabarin kalau hari itu dia tetap masuk karena menggantikan temannya yang lagi sakit. Mendengar itu, Jion sangat panik dan segera menyuruh Jong-suk untuk segera pergi karena malam itu adalah tanggal 29 Februari. Jion pun langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan temannya. Siapa tuh tadi ada yang lewat ya? Saking ketakutannya, Jion menyalakan semua lampu di mobilnya sepanjang perjalanan. Karena dirasa bunyi kerincing-kerincing yang mengganggu, Jion membuang gantungannya tadi keluar jendela. Jion yang gak bisa tidur nyenyak beberapa hari mulai teler dan hampir nabrak mobil lain. Lalu tiba-tiba, "Woi, 당신 미쳤어?" wadidaw, apaan tuh? Pas ditengok ke belakang udah hilang. Sesampainya di sana, ternyata di sana mati listrik. Karena Jong-suk ditelepon gak angkat-angkat, Jion pun mencoba mendatanginya dan mendapatkan tiket dengan darah yang masih segar di jalanan. Lalu ketika Jion mengecek biliknya Jong-suk, ternyata Jion menceritakan kepada jurnalis bahwa saat itu dia sangat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak datang tepat waktu. Jion tahu dari ekspresinya jika jurnalis pasti tidak percaya dengan ceritanya, sama seperti kedua inspektur. Saking jengkelnya, Jion bilang, "Kamu pasti akan percaya jika aku mati hari ini karena hari ini adalah tanggal 29 Februari, tepat 4 tahun setelah kematian Jong-suk." 내가 죽으면 믿을 거냐고. 그러니까 날 빨리 내보내달란 말이야! Scene pun beralih kembali saat Jion mengobrol dengan inspektur Park dan terlihat tangannya yang patah. Sekarang Park mulai nggak percaya cerita dari Jion yang terkesan nggak masuk akal. 29 Februari pun sudah berlalu, yang seharusnya kalau udah lewat 29 Februari nggak ada lagi seton ya kan. Tapi ketika Jion mengecek lokernya, tiba-tiba setelah itu Jion mampir ke toko lampu untuk menenangkan diri di tengah cahaya yang sangat terang. Setelah membeli banyak lampu, Jion pun kembali ke apartemennya dan Pak Cleaning Service menanyakan tentang suara ketukan yang pernah dilaporkan oleh Jion karena ternyata penghuni lain di sekitar nggak ada yang mendengar suara tersebut kecuali Jion sendiri. Setelah itu, dia melihat mobil hitam misterius yang selalu mendatanginya di gerbang tol. Jion pun langsung memeriksa dan mencatat plat nomornya. Lalu dia kembali ke apartemennya dan kali ini dia berhasil tidur dengan banyak lampu yang menyala. Waduh, listriknya nggak habis berapa itu. Tiba-tiba lampu padam dengan sendirinya dan yang terjadi Jion pun terbangun kaget dan cepat-cepat menyalakan seluruh lampu di apartemennya. Dan tak lama kemudian, Inspektur Park dan Choi datang karena melihat lampu apartemen Jion nyala mati. Atas perintah dari kepolisian, mereka berdua diminta menjaga Jion seharian penuh. Sebelum mereka pergi, Jion pun memberikan plat nomor yang sudah dicatatnya setelah dicari tahu dan ternyata mobil tersebut dilaporkan telah dicuri dan kini polisi mencari keberadaan mobil tersebut. Jion pun sampai di tempat kerjanya dengan terus ditemani kedua inspektur. Tapi saat di ruang loker, tiba-tiba 지현 씨 미안해요. 제가 그만 화장실 불러. ternyata si Choi salah saklar. Tapi tetap aja, Jion yakin barusan ada yang lewat di belakangnya. Malam itu, Jion terus bekerja sendirian sambil terus dipantau Choi yang ada di dalam mobil dan Park yang ada di ruang petugas tol sebelahnya. Mereka menggunakan HT agar dapat berkomunikasi dengan mudah. Choi bilang jika dia merasa ada yang janggal dengan kasus ini karena tidak ada tanda-tanda perlawanan dari semua korbannya yang bisa jadi korban kenal dengan pembunuhnya. Seperti biasa, malam itu sangat sepi sampai akhirnya Choi pun melihat mobil hitam yang ada di sana. Tapi anehnya hanya berhenti di tengah jalan dengan lampu yang tetap menyala. Di satu sisi, Park mendatangi Jion untuk menenangkannya. Lalu ketika sampai di mobil tersebut, dia meminta untuk membuka pintu. Tapi yang terjadi komunikasi Choi terputus. Lalu Park pergi memeriksa mobil tersebut dan meminta Jion untuk tetap diam di biliknya. Di dekat mobil, Park melihat HT Choi yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah. Tiba-tiba lampu jauh mobil menyala dan menyilaukannya sampai akhirnya
Listrik pun menyala kembali dan tidak terlihat pun di luar sana. Jion yang sangat ketakutan langsung kabur ke basement, tapi dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Luka sayatan itu membekas di leher Jion. Sampai sekarang, dia bersikuku bahwa semua ceritanya benar. Dia minta keluarkan dari sana karena merasa tidak bersalah. Jurnalis pun berterima kasih untuk semua ceritanya dan pamit pulang. Tapi tiba-tiba Jion berontak histeris karena menganggap mereka semua menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Jurnalis pun masih bingung apakah benar semua yang telah diceritakan oleh Jion. Lalu dokter pun mengatakan bahwa Jion menceritakan apapun yang dia percayai sebagai sebuah kenyataan. Tapi fakta yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Ternyata polisi juga sudah lama menduga Jion adalah tersangkanya, karena banyak ceritanya yang nggak masuk akal. Contohnya, kalau emang wanita si pembunuh berantai pelakunya, kenapa harus karyawan tol yang diserangnya? Dan kenapa dia harus memakai pakaian yang sama persis seperti Jion? Ditambah lagi bercak darah korban di tiket sebenarnya telah bercampur dengan darah orang lain. Yang paling parahnya, kedua inspektur melihat Jion mencekik dirinya sendiri, bukan dicekik oleh orang lain. Disitulah mereka merasa bahwa si Jion ini halu, dan terjawab sudah kenapa lengannya Park patah. Dan karena masih belum cukup bukti, mereka pun terus membuntuti Jion. Ingat ketika Jion membuang gantungan, bukan tanpa alasan, tapi karena dia sengaja mencelakai mobil inspektur. Mobil hitam juga sebenarnya nggak dicuri, dan yang punya juga orang biasa-biasa aja. Choi sengaja mengatakan mobilnya telah dicuri agar Jion tidak berpikir kemana-mana, dan ingin membuktikan bahwa Jion memanglah pelakunya. Lalu di malam terakhir, semua yang kita lihat sebelumnya hanyalah halusinasi Jion saja. Karena Jion sendirilah yang mematikan listrik lalu menikam Park. Dan terakhir, Choi yang baru sadar listrik mati gara-gara asik ngerokok, dibunuh juga di dalam mobilnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya mobil hitam. Jurnalis masih bingung dengan penjelasan dari dokter. Lalu kenapa Jion menghubungkannya dengan kasus hilangnya wanita pembunuh berantai tersebut? Hal tersebut memang benar-benar terjadi, tapi dari awal Jion sudah mengetahui wajah pembunuhnya ketika si nenek membagikan brosur cucunya yang hilang di mobil Jion. Sejak saat itulah, Jion yang memiliki gangguan mental menyambungkan pembunuhan dan wanita yang hilang di dalam pikirannya. Usut punya usut, ternyata Jion punya trauma di masa kecilnya. Ketika dia berumur 5 tahun, Jion pernah terjebak di dalam selokan selama 3 hari. Trauma itulah yang kembali menghantui Jion ketika mengalami pemadaman listrik di gerbang tol. Jadi sebenarnya di malam pertama listrik memang mati, tapi hanya miliknya Jion saja karena kerusakan mesin. 자가 발전기의 기계적 오류가 초반 수사에 혼동을 줬던 거지. Dokter pun mengatakan jika dia sengaja membohongi Jion bahwa hari itu adalah tanggal 29 Februari agar Jion mau menceritakan kejadiannya. Sebelum jurnalis pergi, dokter mengingatkan agar jurnalis berhati-hati di tanggal 29 Februari berikutnya karena Jion sudah mengancamnya. Dan film pun tamat. Sebuah film yang menjedak-jeduk dari awal sampai akhir. Apakah Jion berhasil kabur di akhir film? Ya jelas enggak ya, itu cuman jump scare aja buat serem-seraman. Oke, jadi gimana? Seru kan? Tapi jangan lupa di subscribe dulu dong ya. Jangan lupa juga komentar supaya kita lebih semangat ke depannya. Jadi next kita kasih yang lebih mantap-mantap lagi. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sehat selalu.